بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد. Sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang sadar diri kita adalah insan yang lemah, yang terkadang kala bahkan hampir selalu berbuat khilaf dan salah. Maka pantas dan sewajarnya lah pada malam hari ini, bulan ini, keadaan yang sungguh berkah. Kita masih diberikan Allah ridho, hidayah dan inayah. Dapatnya terus kita kembali lagi melaksanakan ibadah. Yang mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini semua bermanfaatlah dari alam dunia sampai kepada alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak jamaah perbedaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hingga tak terasakan oleh kita telah berada di pertengahan menuju akhir pada bulan Rajab. Tentunya dalam satu doa kita kepada Allah, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, Sya'ban, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Permohonan kita kepada Allah. Maka dengan sungguh nyata permohonan yang sungguh kita lantunkan di atas permukaan alam yang fana ini, menyadarkan diri kita adalah insan yang lemah, yang sungguh membawakan hati, menuntun hati tertuju kepada ridhonya Allah. Maka bagi kita sebagai hamba Allah, umat Rasulullah, sepatut dan sepantasnya lah, sungguh-sungguhlah mempergunakan waktu yang ada ini. Tiada lain digunakan adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka ketika itu dapat kita laksanakan di atas dunia ini, berarti kita telah memang termasuklah ke golongan hamba Allah yang Allah seru dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kujadikan jin dan manusia kecuali adalah untuk beribadah kepadamu. Maka pertemuan kita pada bulan Rajab ini berketepatan bulan ini adalah satu bulan yang dimuliakan Allah, yang dijelaskan Allah di dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah, arba'atun hurum, di 4 bulan yang dimuliakan Allah. 3 bulan yang berurutan itulah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Kemudian baru masuk kepada bulan Rajab. Pada kesempatan kita yang singkat ini, kita akan pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sedikit akan mengkaji hikmah apakah yang sungguh ada di bulan Rajab ini.
Dan apa sajakah berita yang besar yang terjadi di bulan Rajab ini sehingga termasuk salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi khilaful ulama, berbeda pendapat ulama, tapi yang masyhur berkata bahwa pada bulan Rajab ini adalah bulannya Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sedikit kita akan sampaikan penjelasan Isra wal Mi'raj tetap dalam tuntunan ulama dalam kitab Kifayatul Muhtaj karangan Syekh Daud Abdullah Al-Fattani. Ia menceritakan sungguh tentang kisah yang sangat besar yang terjadi pada bulan Rajab ini. Yang kesimpulannya kita semua sudah tahu bahwa keberangkatan Rasulullah yang diberangkatkan Allah dari bumi menuju ke langit terus sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa, sampai menuju kepada Arasy. Tujuan akhirnya adalah untuk mendapatkan perintah salat. Kenapa sebegitu besarnya? Nanti kita akan sampaikan. Maka jemaah dirahmati Allah, secara singkat kita akan ceritakan dari awal keberangkatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada berita yang begitu hebat dan luar biasa. Pertama, Allah perintahkan kepada 4 malaikatul muqarrabin, malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, turun untuk menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebelum diberangkatkan malaikat Jibril dan malaikat Israfil dan Mikail itu membedah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu udah termasuk hamba pilihan, tetapi ketika hendak diberangkatkan oleh Allah untuk mendapatkan perintah salat, dibersihkan lagi. Ini gambaran konsep awal, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan suci. Nah, kemudian sampailah ketika kita manusia ini sampai hukum serunya Allah dikatakan baligh untuk melaksanakan perintah salat, disuruh bersuci lagi. Tapi sudah suci awalnya. Berarti kalimat Rasul berkata, bunyal Islam ala nazafah. Islam itu berdiri atas dasar yang suci. Kalimat ini diterjemahkan secara ilmu fikih, berarti kita wajib untuk mengetahui hukum bersuci. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan satu ibadah yang dituntut syaratnya wajib suci. Apa dia? Ibadah salat. Secara ketauhidan, ibadah kita tertujulah yang akan kita bawakan kepada Allah, Zat yang Maha Suci. Makanya kita di dalam takbir udah kita baca usolli, ujungnya usolli fardhu maghribi, sampai ujungnya Allah Ta'ala, untuk Allah. Pernyataan kita di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya.
Jadi aneh kalau ada orang sholat, kalau seandainya hukum bersuci itu disepelekan. Ngapain? Orang berwudu udah bisa. Oh, berwudu bisa ya itu. Mandi bisa. Tapi untuk menjaga kemaslahatan suci itu tahu nggak? Apakah suci itu hanya berwudu saja? Beristinja juga sudah bersuci. Menghilangkan najis juga merupakan cara-cara untuk bersuci. Yang semuanya wajib untuk diketahui. Dari mana jalannya? Mengaji. Nah, itu dia. Kalau tidak mengaji, mana tahu. Contoh kaji kanak-kanak yang sepele, banyak orang yang nggak tahu, bukan nggak tahu, lupa begitu. Habis istinja disunatkan berdoa. Doa setelah istinja pun banyak yang lupa. Doa berwudu apa Pak ya? Sebelum berwudu kan kita kadang pada buat kotoran istinja. Cara istinja saja pun harus ditutup. Dia buang air besar, istinja, siram terus itu. Enggak, ada caranya dulu. Urutannya tuh ada. Nah, udah habis selesai dibersihkan pertama yang atas baru berikutnya. Habis itu disuruh berdoa. Ya, disuruh kita berdoa. Ini merupakan tanda-tanda hebatnya Islam itu. Sekecilnya pun disuruh kita. Kalau kita lihat dasarnya, ketika kita istinja, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Dari itunya saja pun udah diajarkan kita berlindung kepada Allah daripada sifat munafik. Rupanya ada orang, kalau kita perhatikan ini doa diajarkan Nabi, berarti kalau ada orang sholat sepele dengan bersuci, ini munafik ini. Jadi sepele bersuci. Maka jangan mudah-mudahkan. Ada dia. Ini contoh. Jadi kalau kita cerita Isra Mi'raj, Rasul berangkat dari ini sejarah, buat baca buku ya bisa. Tapi coba kaji dulu. Kaji benar. Apa maknanya? Kenapa dibedah? Kenapa dibedah? Berarti itu bersuci. Karena Nabi itu sudah suci ketika itu. Nah, sampai Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu, Masjid Haram itu belum masjid lagi Pak ya. Ya. Itu masih bentuknya hanya batas-batas masih. Masjid Aqsa pun belum masjid, masih haikal namanya. Ya. Gapura, benteng, dan haikal. Kemudian secara singkat, ini kalau dibuka nih panjang ini, enak saja. Jadi kita ngejar waktu. Kemudian sampai ketika Rasulullah menuju kepada Masjidil Aqsa, yang ia lewat itu banyak tuh ya, ada Madian, ya, ada Syam, milati Rasulullah. Dia langsung kita sampai Rasulullah ke Masjid Aqsa, melaksanakan ibadah salat ketika itu berjamaah. Imamnya Rasulullah, makmumnya para malaikat-malaikat Allah, para nabi-nabi Allah, bertindak sebagai alat malaikat Jibril. Ya Allah. Salat dulu. Dilewati Rasulullah secara singkat,
berapa pintu langit? Berapa? 7. 7 ya? Iya. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. 7. Berarti ketika kita hendak melaksanakan ibadah sholat, tujuan terutama yang paling utama adalah sungguh mentauhidkan Allah. Maka itu semua ada di dalam rukun syahadat. Kita baca syahadat kan? Rukunnya ada 4. Pertama, mengisbatkan zat Allah, mengisbatkan sifat Allah, mengisbatkan af'al Allah, mengisbatkan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengisbatkan artinya menetapkan, meyakini dalam hati. Mengkukuhkan. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai melewati 7 pintu langit, yang terakhir adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kenapa terakhir Nabi Allah Ibrahim yang dijumpai? Yang ketiga itu sudah bersender Nabi Allah Ibrahim. Karena di antara seluruh para nabi dikatakan ayah nabi itu adalah Nabi Allah Ibrahim. Dan seluruh amalan-amalan nabi yang terakhir adalah amalan Nabi Allah Ibrahim yang hampir banyak dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia yang terakhir. Maka sampai pun Rasulullah membuat sholawat yang namanya Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidun majid. Ya. Sampailah melewati Sidratul Muntaha sampai ke Mustawa, sampai menuju ke alam nur. Malaikat Jibril itu ngomong dengan Rasul, ya Muhammad, anta wa rabbuk. Ya Muhammad, sekarang engkau dengan Tuhanmu. Baik, kita berbuah sedikit lagi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diisrakan, sebelumnya disucikan Rasulullah supaya apa? Tidak ada lagi setitik pun yang terbaik. Dihilangkan itu sudah nafsu ammarah. Nggak ada. Kenapa? Nabi itu pelihara, bahwa dia dipeliharakan Allah. Sebelum pun itu dibedah udah nggak ada nafsu ammarah. Nafsu lawamah udah nggak ada. Nafsu mulhaimah sudah nggak ada. Yang ada nafsu mutmainnah, setinggi-tinggi makam nafsu syariat. Tetapi dinaikkan lagi kepada nafsu radiyah, maradiyah, dan nafsu kamaliyah. 7 nafsu. Pertama nafsu ammarah, yang kedua nafsu lawamah, yang ketiga nafsu mulhimah. Maka nafsu mulhimah ini nafsu yang Allah turunkan nanti malaikat mulhim, nafsu yang mencerca dirinya. Terus dalam ibadah sesekali terjatuh juga, nangis dia tobat, terus lagi ibadah. Dan terakhir nafsu mutmainnah, itu yang disebut Al-Quran. Naik mata radiyah, maradiyah, dan kamaliyah. Ini ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai kepada Masjidil Aqsa,
dimi'rajkanlah. Mi'rajnya Rasulullah ini banyak kali pendapat berkata bahwa keberangkatan Rasul itu hanya ruh saja. Dalam mimpi ini pendapat wajib ditolak ini. Allah kuasa. Yang enggak ada pun insya Allah jadikan. Apalagi yang sudah ada itu. Diberangkatkanlah. Setelah sampai kepada alam nur, kembali lagi. Jibril pun berkata, "Ya Muhammad, anta wa rabbuk." Sekarang engkau dengan Tuhanmu. Makanya orang yang sudah sampai kepada maqam hakikat, ada salat syariat, ada salatnya maqam tariqat, ada salatnya maqam hakikat. Orang yang salat di maqam syariat itu kiblatnya jauhkan semata-mata hanya Ka'batullah. Makanya orang yang seperti ini yang penting selesai. Aduh, katanya. Kenapa? Udah tenang, udah siap aku sholat, tenang dah hatiku. Kalau nggak sholat ini bisa, sudah tenang hatiku. Kayak beban. Orang yang sholat di maqam tariqat, ya syariatnya ada. Lepas sudah, ketika itu kiblatnya juga jauh. Kenapa? Menilik kepada hatinya terus dia kosong, dia pun terus kosong lagi hati terus. Nah begitu. Tapi kadang-kadang kalau sudah menuju kepada maqam hakikat, ini maqam musa'adah. Kemanapun dia melangkah, kemanapun dia memandang, kemanapun dia, apapun yang dia katakan, semuanya berisikan itu adalah tetap mentauhidkan Allah. Kemanapun dia berbeda, mentauhidkan Allah Tuhan. Jadi nanti di sana hamba yang seperti ini, dia akan dapat sungguh merasakan kebesaran Allah ada dalam kehidupannya. Setiap apapun yang ia lakukan dan kemanapun dia memandang, sedikit pun hati tak terberat kepada makhluk. Dia hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadi dikatakan salatnya orang hakikat, artinya enggak pun di atas 3 sajadah dia tetap ingat kepada Allah. Akhirnya cuma kadang-kadang orang awam yang salah mentafsirkan, pikirnya orang soal hakikat jadi udah nggak lagi iling saja cukup, sesat lah ini. Bukan, tetap sholat. Ya. Tetap sholat, syariat tetap, tetapi sudah mantap syariatnya. Syariat dan hakikat udah sungguh bersatu sudah. Bukan kita mengikuti jejak para waliullah, kita nggak boleh lagi pakai baju kaos. Oh enggak, bukan begitu. Nggak boleh lagi mewah, nggak boleh lagi naik Avanza. Oh apa pula? Ya nggak Avanza, Alfa kita naik nanti. Al-Fatihah. Yang saya risaukan, kalau bapak nggak risau, saya nggak risau. Berlebih papan tuh nanti itu. Risau tuh ya. Terbeban nggak turun angkat awak gitu lah ya. Itu kan. Cuma kita minta kepada Allah. Allah warzuqna bihusnil khatimah. Itu kita kan. Wa na'udzubika min syarri 'aqibah wa su'il khatimah. Minta yang baik di akhir dan minta kita perlindungan segala sebab-sebab yang tak baik menuju kepada akhir. Insya Allah selamat. Ini kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita Islam pindah kemudian pindah. Jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian
Sampailah Rasulullah ketika itu menuju Arasy. Allah tajallikan zatnya kepada Arasy. Arasy itulah medianya. Bukan Allah itu berada di Arasy seperti kata orang-orang. Kata orang salah pikir tuh. Bukan. Pagi turun bawa nikmat, nanti naik lagi begitu. Kalau begitu Allah itu berarti Allah bertempat mujasiwah, nanti dia kafir, dia enggak begitu. Dia salah pemahaman. Seperti Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Medianya Bukit Tursina. Yang enggak samalah pula Allah tunjukkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita pun nggak boleh membedakan, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Situ medianya. Apakah Allah berbicara dengan Rasulullah? Iya. Tapi jangan bayang-bayangkan. Orang nggak beriman begitu, tapi kalau beriman yakin sudah. Jangan gerak. Itulah kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita potong lagi dia. Bapak paling Pak, ini seru nih. Karena kita akan ceritakan nanti ada namanya alam, ada alam mithal. Kita kan cerita alam nasur, alam lahun, alam jabarut, alam malakut, alam ghaib, alam ghuyub. Gimana? Lama kali sedikit nanti ini. Tengok sering rupanya. Ngantuk dulu sudah sendiri nanti awak. Ya, baik. Secara singkat, terima kasih Bapak. Kalau manggil Ustaz Islam itu disuntikkan. Jangan cerita COVID menentangkan, tidak tentangkan ini. Tentang Mi'raj itu gimana, Isra itu bagaimana. Ini sikit aja ambilnya. Udah, tak kemana-mana saya. Iya. Baik. Tujuan Rasulullah itu untuk mengambil perintah sholat. Kenapa sebegitu besarnya sholat tersebut? Jemaah dirahmati Allah. Pertama, sesempurnanya tawajjuh, sesempurnanya zikir dalam sholat. Maka wajjahtu wajhiya atau ini wajjahtu wajhiya. Nanti kalau baca iftitah itu ada pakai ini ada enggak ya? Nah, jangan dipermasalahkan. Kenapa? Enggak dibaca pun sah sholatnya. Jangan jadi percutan gitu. Gara-gara ini satu enggak pakai ini udah sering-sering gider. Ya enggak salah itu bodoh itu. Enggak dibaca apa? Ganti Allah baik. Banyak doa iftitah itu. Nah ini dia. Karena lemah ilmu pula tuh nggak mengaji payahnya. Karena namanya pula agama ini jangankan begitu. Baca alif bata pun dituntut ilmu. Nah itu dia. Jangankan kalimat alif bata itu. Sesempurna zikir, sesempurna ingat. Yang kedua, sholat itu merupakan kiasan sarana kita untuk berdialog kepada Allah. Bukan kita ngomong-ngomong begini sebagai sarana membawakan hati itu seolah-olah dekat dengan Allah. Tapi Allah itu bukan di samping kita. Dikatakan makam ihsan. Anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Takkan mungkin kau lihat ke Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tapi yakinlah engkau Allah yang melihat engkau. Allah mendengar apa kau ucapkan. Allah tahu isi hatimu. Mana buktinya? Dalam hadis qudsi ketika hamba berkata,
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah jawab, Abdi da'ani bi'ismain raqiqain. Hamba telah menjadi mampu dengan namaku yang lemah lembut, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Syakarani abdi, telah bersyukur akan daku hambaku. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Majjadani abdi, mengagungkan akan daku hambaku. Maka orang yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini seolah-olah dia telah menyebutkan 3.000 nama Allah Ta'ala. Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Atani abdi, telah datang kepadaku hambaku, nanti mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Pada ketika tiupan sangkakala pertama semua dimatikan, bahkan yang dompet pun mati. Lapor tuh cabut nyawa. Ya Allah, mati semua. Belum, kata Allah. Udah ya Allah, satu pun gak ada lagi nama. Kau belum mati, kata Allah. Cabut nyawa. Sakit ya Allah. Malaikat Israel pun takut mati. Sakit, tahu sakit mati. Kok awak gak siap-siap untuk mati? Kemana otaknya? Hebat. Ya. Nah. Kemudian berikutnya. Iya kan. Kita potong aja lah ya. Nanti nggak sampai akhirnya nih. Nggak tergantung pena tuh. Karena sampai kita sampai amin nanti. Amin tuh Pak, 4 hurufnya, 4 kemudian Allah berikan kalau mengatakan amin tuh. Tidak sampai amin kan? Nantilah waktu kita masih asal ingat kan tuh. Kata cocok waktunya. Cuman kan gini, kalau ini kan 3 bulannya pas ini bermi'raj sini Pak kan. Kalau mau kaji khusus tuh. Kalau nanti ada pertemuan kita Ramadan atau buka bersama nanti lagi kita, itu bukan lapor banyak. Iya kan? Apa harus mesti cerita apa enggak kan? Udah sering tuh. Ustaz YouTube pun ada tuh. Nah, itu bukan cocok kan? Baik, kemudian yang ketiga, sholat itu sebagai sarana kita tempat meminta tolong kepada Allah. Wasta'inu bis sabri was salat, dan minta tolonglah kepada Allah, sabar dan dirikan salat. Kenapa? Di dalam sholat itu ada doa yang sudah disyariatkan Nabi. Maka bacanya pun betul-betul Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Semua lengkap. Makanya orang yang betul mendirikan sholat dijamin Allah rezekinya. Itu saja. Betul dirikan sholat. Bagaimana mendirikan sholat tersebut itu tak sebatas selesai, tapi dapat merasakan sholat itu berbekas dalam kehidupan kita ini, memberikan dampak yang baik pada diri kita dan dampak yang baik di tengah-tengah umat ini. Jadi sehingga ada kita senang orang, nggak ada kita kecantikan orang. Yang sedih awak, ada kita kisah orang. Nggak ada kita. Yang lebih lagi celakanya, ruginya, ada nggak ada sama aja. Nggak peduli. Ini juga gini ya. Ada. Alhamdulillah. Kita mohonkan pada Allah bermanfaatlah kehidupan kita ini. Kemudian, kalau sudah dapat kita melaksanakan perintah Allah di atas dunia ini, sungguh-sungguh benar-benar kita jalankan, berarti kita adalah hamba Allah yang sadar diri, tahu diri siapa kita,
Maka ulama hikmah berkata, man antum wa liman antum. Siapa kamu dan untuk siapa kamu? Tentunya kita adalah hamba Allah dan kita nanti bakal kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.